Berikut adalah kitab muamalat yang diambil dari buku Fikih Islam oleh Haji Sulaiman Rashid, cetakan ke-17 tahun 1976. Yang perlu dimengerti dalam ejaan kata. Dalam buku ini banyak dipakai kata-kata Arab. Pemakaian kata-kata Arab dalam ilmu fikih sukar dihindarkan, apalagi di saat bahasa kita sedang dalam pertumbuhan. Ada yang sukar diterjemahkan, ada yang dapat diterjemahkan, tetapi kurang tepat. Dan ada pula yang memang belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut diatur sebagai berikut. 1. Kata-kata Arab yang memang sudah banyak terpakai di Indonesia berarti sudah menjadi bahasa Indonesia. Kata-kata yang seperti itu ditulis menurut ejaan kata-kata Indonesia. Selain dari itu, perlu diketahui A. Kata-kata harus dalam buku ini berarti boleh, bukan berarti wajib, sebagai biasa berlaku dalam kata-kata sekarang. B. Kata-kata malam dimaksudkan sebelum siang hari, bukan kemudian di hari. Umpama malam Jumat, yang dimaksud dengan malam yaitu malam sebelum hari Jumat, bukan malam sesudah hari Jumat. Malam hari raya Idul Fitri artinya petang penghabisan puasa. Bagian ke-32. Ihya'ul Mawat, membuka tanah baru. Yang dimaksud dengan tanah baru ialah tanah yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun. Berarti tanah yang belum dipunyai orang atau tidak diketahui yang empunya. Hukum membuka tanah baru adalah jaiz, boleh, bagi orang Islam, dan sesudah dibuka, tanah itu menjadi miliknya. Sabda Rasulullah SAW, Anja biri qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardham mayyitatan fahiyalah. Dari Jabir berkata Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membuka tanah yang baru, maka tanah itu menjadi miliknya. Riwayat Tirmidzi dan disahkannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya ardham mayyitatan falahu fiha ajru wa ma akalatil awafi minha fahuwa lahu shadaqah. Berkata Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membuka tanah yang belum dimiliki orang, maka ia mendapat ganjaran, dan tanamannya yang dimakan oleh binatang menjadi sedekah. Riwayat Nasa'i. Dengan hadis ini, setengah ulama berpendapat bahwa membuka tanah baru hukumnya sunnah, bukan jaiz. Adapun kalau tanah yang dibuka itu tanah kepunyaan orang lain, maka hukumnya haram, terkecuali dengan izin yang empunya. Sabda Rasulullah SAW, man akhada shibron minal ardi duluma fa innahu yutawwiqu bihi yaumal qiyamati mil sab'i ardiyan. Barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan jalan zalim, aniaya, maka sesungguhnya tanah itu ketujuh lapisnya nanti pada hari kiamat akan dibebankan ke pundaknya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Cara membuka tanah terserah menurut adat kebiasaan di tempat masing-masing. Begitu pula menurut guna tanah yang dituju. Tanah yang akan dijadikan kebun berbeda cara membukanya dengan tanah yang akan dibuat sawah atau perumahan. Apabila seorang telah memulai bekerja menandai tanah yang dimaksudnya, maka dia lebih berhak kepada tanah itu dengan dua syarat. 1. Tanah yang dia tandai itu hanya sekedar cukup untuk keperluannya.
kalau lebih orang lain boleh mengambil yang lebih itu. 2. Betul dia sanggup dan cukup alat untuk meneruskannya, bukan semata-mata untuk melarang tanah saja. Kalau telah lama masa larangan, tanah yang ditandai, sedangkan dia belum juga meneruskannya, yang berkuasa dalam negeri boleh membeli peringatan, serta kepadanya diberi pula kesempatan dalam sedikit waktu agar dia dapat meneruskannya kemudian. Apabila tidak diteruskan dalam waktu yang dijanjikan, batalah haknya dan orang lain berhak mengerjakannya.